Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, anak merupakan salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Keberadaan anak harusnya mendapatkan pemenuhan dan juga perlindungan, sehingga perkembangannya ini dapat menjadi generasi yang berkualitas dan juga baik di masa mendatang. Kemarin 23 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Ada banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan anak di Indonesia yang turut disuarakan. Berkenaan dengan hal itu, lantas sejauh mana hak-hak anak Indonesia terlindungi? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kita narasumber Bapak Muhammad Fariz Wazdi STR SOS yang merupakan Ketua dari IPSPI Banten. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Fariz. Waalaikumsalam Mbak Rida. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Rida. Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Kita harus sehat dan juga bahagia gitu ya Pak. Nah kebetulan ini pertama kalinya ke sini atau sudah sering nih Pak ke Sultan TV? Saya merasa sangat senang sekali nih diundang ke Sultan TV, berkesempatan hadir di kesempatan yang baik ini. Wah tentunya Pak, kami juga mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak karena berkenan untuk datang ke Sultan TV. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Siap. Apalagi kalau ngomongin anak ya, kita juga ada narasumber yang memang mumpuni di hal itu, banyak yang akan kita kupas nih Pak. Nah salah satunya nih Pak, kemarin kan kita telah merayakan ya, ini salah satunya juga perayaan Hari Anak Nasional. Banyak sekali ya Pak, poster-poster bertebaran di media sosial mengucapkan selamat Hari Anak. Tapi Pak, ada banyak isu-isu juga yang terjadi. Tanggapan Bapak deh terkait dengan peringatan Hari Anak Nasional seperti apa Pak? Ya, pertama saya selalu sangat tertarik Mbak Rida ya, ketika diajak berdiskusi tentang anak. Sesuatu hal yang menarik, tapi tidak hanya menarik, justru berat sekali bahas anak itu ya. Berat, betul Apalagi perkembangan zaman semakin maju, semakin pesat, tapi tantangannya juga semakin banyak gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini, anak menghadapi banyak-banyak bahaya, ancaman gitu kan. Kita sering lihatlah di media-media sosial, di lingkungan masyarakat, isu-isu kekerasan terhadap anak. Isu-isu stunting, belum lagi banyak yang putus sekolah. Nah ini menjadi tiga bahaya besar yang dihadapi anak masa kini. Memang butuh energi ekstra ya untuk menyelamatkan bangsa di masa depan. Betul sekali, karena kan tadi untuk menuju Indonesia emas ya Pak ya, ada banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas generasi di Indonesia itu sendiri. Nah terkait banyaknya isu-isu tersebut Pak, pekerja anak, lalu tadi putus sekolah, ada juga kekerasan. Sebenarnya Pak, sebagai masyarakat, bagaimana nih peran kita untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk isu yang ada tadi? Ya, kebetulan kan saya berprofesi sebagai pekerja sosial ya, sebuah profesi pertolongan yang konsen juga terhadap anak. Banyak yang mesti kita edukasi terus-menerus kepada masyarakat dan tidak kenal lelah gitu kan. Karena ilmu parenting terus harus kita update gitu kan. Kalau zaman dulu anak di kamar itu aman gitu. Sekarang kita tinggal nih anak di kamar 5 menit, nggak tahu tuh udah jalan-jalan di mana dengan handphonenya gitu kan. Jadi orang tua juga harus mengupdate zaman gitu kan. Harus ikut berkembang bersama anak gitu kan, supaya tidak ada gap kesenjangan antara orang tua dengan anak. Ikut berkembang juga orang tua. Ikut berkembang ya Pak. Kadang kan sekarang nih Pak ya, apalagi dengan era digitalisasi. Mudah banget Pak, cuman diem di kamar, kita megang handphone, scroll-scroll dan yang lain-lainnya. Tapi kan Pak, kadang ada juga orang tua yang, ya udahlah, biar anaknya anteng. Nah tuh Pak, kalau kayak gitu gimana Pak? Iya, biar anaknya anteng, udah gitu orang tuanya nggak tantrum Pak. Kadang juga ada yang gitu, dikasih aja lah HP gitu. Kalau kita begini cara ininya, kita harus mulai dari 3 hal ya. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil. Kadang kita menyepelekan gitu.
paling cuma ngelihat ini. Anak-anak tantrum seperti apa kita menyepelekan itu. Padahal ada hal-hal yang bisa kita cegah sebelum terjadi hal-hal yang lebih besar lagi. Gitu, terutama tentang kekerasan seksual. Gitu. Wah, itu ngeri, Pak. Kalau sekarang lihat kita portal-portal berita, banyak sekali berita-berita terkait dengan kekerasan seksual yang ini targetnya adalah para anak-anak kecil. Betul sekali. Kalau menurut Bapak sendiri itu kenapa sih, Pak, bisa terjadi? Nah, itu tadi berangkat dari menyepelekan ya. Tidak ada proteksi sejak dini, terus orang tua itu atau masyarakat juga keterbatasan mendapatkan informasi atau edukasi tentang bahaya-bahaya kekerasan seksual atau ciri-ciri anak-anak yang ada di area yang rawan dengan kekerasan seksual. Itu juga perlu kita terus edukasi kepada masyarakat. Apalagi sekarang dari teman-teman pekerja sosial seprovinsi Banten ini rata-rata korban kekerasan seksual itu di rentan usia SD dan SMP. Yang nggak tahu apa-apa biasanya. Yang nggak tahu apa-apa, dia nggak sadar bahwa dirinya mengalami kekerasan fisik atau seksual, dia tidak berani bersuara, dan itu di usia seperti itu yang menjadi target. Jadi penting banget memang tadi ya Pak, untuk belajar tuh kan kita tidak memandang umur. Betul. Dan tadi berkaitan dengan edukasi juga nggak memandang umur. Sampai orang tua nenek-nenek pun itu perlu banget edukasi ya Pak. Perlu banget. Makin banyaknya dan kita kan makin bertambahnya tahun ya, tentu dengan segala kemajuan yang ada, edukasi hal-hal tadi terkait dengan parenting dan menyesuaikan dengan zaman itu nyatanya perlu. Iya. Kalau zaman dulu kan tidak menyalahkan zaman dulu juga sih ya. Iya. Anak usia TK itu keluar pakai singlet atau bahkan nggak pakai baju, anak perempuan ya. Biasa aja. Biasanya kita nggak tahu ada predator anak yang sedang mengintai nih. Wah, ini sasarannya. Wah, ini juga nih entah jadi korban penculikan, entah jadi perdagangan anak gitu kan. Hanya tinggal menunggu waktu yang tepat aja bagi si apa namanya? Predator itu beraksi. Nah, kadang itu yang dilupakan. Mungkin didikannya kalau zaman dulu, udahlah nggak apa-apa, aman-aman aja. Aman. Gitu. Sekarang nggak aman, Pak. Sekarang emang nggak aman, betul. Jadi agak ngerinya itu ya, Pak. Apalagi sangat kan ngeri, Pak. Sangat ngeri, betul. Dengan bedanya, salah satunya kan kadang membedakan, Pak. Ini didikan milenial, didikan kolonial katanya. Ini ala-ala VOC gitu kan. Kalau ala-ala VOC nggak apa-apa, disabet dan yang lain-lainnya. Tapi kan tadi kita juga perlu melihat bagaimana zaman yang ada. Betul. Nah, kita berangkat dari tadi isu-isu yang ada nih Pak ya. Sebenarnya seberapa penting sih Pak memperjuangkan hak-hak anak? Terlebih ini kan kita mau menuju pembangunan nasional nih. Betul, betul. Sebenarnya tadi di awal Mbak Rinda juga mengucapkan selamat Hari Anak ya. Hari Anak itu tidak hanya 23 Juli. Setiap hari itu harus jadi Hari Anak. Ya. Maka harus diingati setiap hari gitu kan. Tapi seberapa penting memperjuangkan hak-hak anak, ya tinggal kita tanyakan juga kepada diri kita sendiri. Ini bangsa ke depannya mau dibawa kemana gitu kan. Kalau mau yang tidak ada kemajuan ya biarkan aja anak seperti adanya gitu kan. Tapi kalau kita mau bangsa Indonesia yang maju, Indonesia emas ya, maka kita harus punya ekstra energi, harus siap menghadapi segala tantangan zaman gitu demi Indonesia emas, bukan lagi Indonesia cemas ya. Nah itu bahaya kalau Indonesia cemas Pak. Dan kalau kita lihat juga kan kita Indonesia nih punya bonus demografi ya Pak. Di saat negara-negara lain itu kesulitan ya Pak dengan adanya penambahan warga baru gitu, Indonesia itu punya bonusnya. Tapi tadi bonusnya memang harus dikelola dengan baik pemirsa, agar juga menjadi generasi yang berkualitas. Kemudian Pak, sebenarnya bagaimana peran dari keluarga, sekolah, masyarakat dalam membentuk lingkungan yang aman dan juga ini melindungi hak-hak anak? Ya, orang tua itu harus menjadi proteksi pertama, bukan menjadi orang yang justru membahayakan ya. Bagaimana anak ke depannya, bagaimana anak menghadapi tantangan di masa depan, itu bagaimana pula orang tuanya menyiapkan si anak itu keluar dari rumahnya, itu kan. Tantangan memang setiap saat berbeda ya, tapi kembali lagi dengan keharmonisan antara anak dengan orang tua, komunikasi gitu kan. Kadang sekarang kan ayah dan ibu ada di rumah tapi tidak ada, tapi tidak ada ya, sibuk dengan aktivitas masing-masing ya, walaupun dengan alasan katanya sibuk pekerjaan, sibuk apapun gitu kan, tapi peran itu tidak dirasakan oleh anak, dan itu ternyata sangat mempengaruhi bagaimana anak menghadapi tantangan ke depannya gitu kan. Apalagi sekarang anak-anak itu lebih enak cerita ke teman sebayanya,
lebih enak cerita ke orang lain dibanding dengan orang tuanya. Nah, belum tentu kan orang lain memberikan saran yang tepat. Belum tentu orang yang mendengar keluhan anak itu diarahkan ke jalan-jalan yang benar. Kalau orang tua insya Allah lah pasti ngasih jalan yang benar gitu kan. Tapi kembali lagi, orang tuanya siap nggak menjadi teman anak gitu kan di rumahnya. Itu menjadi tantangan berat orang tua sebenarnya. Berat orang tua. Jadi memang perlunya ilmu parenting ya Pak. Sangat Jangan langsung punya anak tapi kalau semisal nggak tahu gimana nih cara mendidiknya gitu ya Pak. Atau tadi kalau semisal Bapak bilang bahwa jangan sampai anak ini curhatnya ke temennya. Ini sekarang curhatnya di media sosial Pak. Itu lebih lagi. Jadi satu dunia tahu masalahnya, tapi orang tuanya nggak tahu. Nah itu orang tuanya nggak tahu. Itu kan juga harusnya tadi salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana membonding antara anak dan orang tua ya Pak, betul. Nah baik Pak, kita akan break sejenak. Siap. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa, maka dari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.